Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital untuk Ibu Hamil dan Usia Dini. Anggota kelompoknya yaitu Astuti Pelupasi, Friska Fernanda, Maulida Balkis, Maulina Fajahartati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan dengan kelompok saya tentang makalah yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital untuk Ibu Hamil dan Usia Dini. Tujuannya makalah ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari dosen Muhammad Arif Abdul Hakim, Sarjana SI MMSI. Latar belakang dari makalah kami yang berjudul tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk ibu hamil dan usia dini, yaitu era globalisasi sekarang ini maju dengan adanya teknologi yang sangat berkembang dengan pesat, salah satunya yaitu teknologi informasi yang menambah keberbagian bidang kehidupan manusia. Nah, definisi dari teknologi informasi itu studi atau alat penggunaan peralatan elektronika yang untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja melalui berbagai bidang media seperti internet, termasuk kata-kata bilangan dan gambar. Salah satu kemajuan teknologi informasi adalah untuk menambah pengetahuan ibu hamil dan usia dini. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi tengah mendapat banyak perhatian dunia, terutama disebabkan oleh janji dan peluang bahwa teknologi informasi ini mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam bidang kesehatan sendiri, kemajuan teknologi informasi sudah sangat menunjang pelayanan, apalagi di dunia medis dengan perkembangan pengetahuan yang begitu cepat. Kurang lebih dari 750 artikel terbaru di jurnal kedokteran. Rumusan masalah dari jurnal yaitu yang pertama, apa yang melatar belakangi pemanfaatan teknologi informasi digital untuk ibu hamil dan usia dini. 2. Apa saja teknologi yang digunakan untuk ibu hamil. 3. Apa manfaatan teknologi untuk ibu hamil dan usia dini. 4. Bagaimana menerapkan pemanfaatan teknologi pada ibu hamil dan usia dini. Tujuan dari makalah tersebut adalah media digital untuk kehamilan dan keibuan tidak memberikan analisis rinci tentang jenis informasi apa yang di media digital yang paling bermanfaatan bagi perempuan dan bagaimana mereka menegosiasikan sumber-sumber tersebut dalam konteks teknologi, di mana media digital itu berubah dengan cepat dalam apa yang mereka tawarkan kepada penggunaan, di mana aplikasi, platform, situs web, dan forum berada menjadi lebih saling berhubungan. Perempuan berpotensi menggunakan media ini dengan cara baru. Teknologi sebagai edukasi kesehatan. Pemanfaatan media sangat berpengaruh pada penyampaian pesan kesehatan, khususnya pemberian informasi pada ibu hamil tentang konsumsi tablet FE, sehingga ibu hamil mendapatkan pengetahuan tentang tablet FE, di mana akan memengaruhi perilakunya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan media pada ibu hamil, yaitu penelitian Ermiati et al. 2014, menyatakan bahwa SMS reminder efektif terhadap kepatuhan konsumsi tablet besi pada ibu hamil di UPT Puskesmas Cibuntung, Kota Bandung. Penelitian Higgins 2013 menyatakan bahwa peran media digital mempermudah ibu hamil untuk mengakses informasi mengenai kehamilan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Paparan media massa efektif untuk meningkatkan pengetahuan dalam peran prenatal care service. Hal itu berkenan dengan teori communication kompetensi yang dikemukakan oleh Spitzberg dan Kupak dalam Liliweri 2007, mengungkapkan bahwa individu akan merubah sikapnya, yaitu komunikasi akan efektif jika sumber informasi mempunyai kompetensi seperti pengetahuan tentang apa yang diinformasikan, keterampilan berkomunikasi, dan motivasi komunikasi yang dikemukakan oleh sumber informasi.
Artinya, jika pengetahuan komunikator tentang pesan yang disampaikan lengkap, komunikator terampil berkomunikasi dan menjelaskan motivasi berkomunikasi, maka hal tersebut akan efektif mengubah sikap sasaran. Selanjutnya, teori hierarki belajar Gagne 1968 mengasumsikan bahwa perubahan sikap manusia oleh karena terpapar informasi memiliki urutan yang relatif tetap. Perubahan sikap diawali dengan perubahan pengetahuan. Artinya, individu mengutamakan perhatian, kesadaran, keyakinan, dan pemahaman ketika akan memutuskan untuk menentukan sikap terhadap pesan yang diterima yang sifatnya rasional, argumentatif apabila disampaikan oleh sumber informasi yang dapat diterima secara logis. Informasi kesehatan dalam kehamilan berbasis pesan teks. Artikel diseleksi dan diambil beberapa yang merupakan bagian dari informasi kesehatan dalam kehamilan berbasis pesan teks. Mengingat tingginya pengguna ponsel di seluruh dunia saat ini, intervensi berbasis seluler disebut-sebut sebagai sarana yang berpotensi kuat untuk dapat menyebarluaskan informasi kesehatan. Informasi kesehatan berbasis seluler muncul sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan akses perawatan kesehatan terutama di negara berkembang. Tujuan utama yang dijelaskan oleh semua makalah dalam review artikel ini adalah untuk mengetahui apakah informasi kesehatan berbasis seluler dapat meningkatkan pengetahuan tentang prosedur klinik pada kunjungan antenatal, meningkatkan cangkupan praktik antenatal care atau ANC yang direkomendasi, dan bagaimana menjadi sehat selama kehamilan. Hasil yang diperoleh dari berbagai artikel yang berhubungan dengan informasi kesehatan dalam kehamilan berbasis pesan teks menyebutkan bahwa pesan teks memiliki potensi untuk memotivasi perubahan dalam perilaku pencarian informasi kesehatan selama kehamilan, seperti melakukan penundaan memandikan bayi setelah melahirkan nantinya. Ibu hamil yang menjadi informan dalam penelitian mengatakan bahwa mereka tertarik menerima pesan teks yang berisi informasi kesehatan mengenai kehamilan dan kesehatan yang berhubungan dengan dirinya dan bayinya. Ibu hamil dapat memperoleh manfaat dari program mHealth semacam itu, seperti berpotensi untuk meningkatkan cangkupan praktik ANC yang direkomendasikan. Manfaat telepon seluler dalam pencarian informasi selama kehamilan. Mayoritas makalah yang disertakan membahas tentang bagaimana wanita hamil menggunakan telepon seluler untuk mencari informasi terkait kehamilan di internet. Temuan yang didapatkan dalam artikel menyebutkan bahwa besar wanita hamil memiliki akses ke internet dengan menggunakan telepon seluler. Sebagian besar dari mereka menggunakannya untuk mengambil informasi kesehatan sejak awal kehamilan. Perkembangan janin dan nutrisi pada kehamilan adalah dua topik yang paling sering dicari. Lebih dari setengah wanita hamil tersebut menganggap informasi itu dapat diandalkan. Namun demikian, wanita hamil yang telah memperoleh informasi seputar kehamilan di internet tidak mendiskusikannya kembali. Informasi yang mereka peroleh kepada tenaga kesehatan yang profesional seperti bidan, sehingga disarankan sebaiknya bagi tenaga kesehatan profesional seperti bidan harus memberikan edukasi seputar masalah kehamilan serta menanyakan kembali kepada ibu seputar masalah kehamilan, serta menanyakan kembali kepada ibu hamil mengenai informasi yang dirasa kurang jelas agar tidak terjadi penafsiran ketika memperoleh informasi di internet. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Teknologi telepon seluler digunakan untuk pengiriman layanan kesehatan yang lebih baik di seluruh dunia. Pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah memanfaatkan aplikasi mHealth. Teknologi komunikasi seluler dapat mengurangi masalah kesehatan ibu. Namun, untuk dapat mempercepat tujuan tersebut, mengharuskan ibu hamil memiliki akses ke telepon seluler. Menerapkan teknologi dalam perawatan kesehatan memiliki potensi untuk dapat mengurangi morbiditas ibu dan meningkatkan kelangsungan hidup pada bayi baru lahir. Banyak wanita di negara-negara di dunia global mengakses sumber informasi media digital selama kehamilan. Hasil yang diperoleh
dari beberapa artikel yang berhubungan dengan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menyebutkan bahwa saat ini strategi aplikasi mHealth secara signifikan meningkatkan proporsi wanita untuk dapat melakukan kunjungan perawatan antenatal yang direkomendasikan selama kehamilan. Dan ada kecenderungan peningkatan kualitas perawatan dengan layanan kesehatan preventif. Lebih banyak wanita yang menghadiri perawatan antenatal pada akhir kehamilan dan komplikasi anterpartum yang diidentifikasi dapat dirujuk. Media dalam kesehatan. Media pendidikan adalah alat atau saluran yang digunakan untuk penyampaian pesan. Media adalah suatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu pendidikan dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar. Media sebagai penyaji dan penyalur pesan. Media pendidikan dalam hal-hal tertentu bisa mewakili pendidik menyajikan informasi belajar kepada peserta didik. Manusia menggunakan indera untuk berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga untuk mempengaruhi interaksi tersebut digunakanlah media. Semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima suatu pesan, maka akan semakin mudah pesan itu diterima dan dipahami. Proses pendidikan kesehatan merupakan proses transfer informasi tentang kesehatan yang diharapkan melalui komunikasi. Komponen komunikasi tersusun atas pengirim dan penerima pesan, isi pesan, media, atau efek dari pesan. Metode penyampaian pesan dalam komunikasi dapat berupa komunikasi satu arah maupun komunikasi dua arah. Media sebagai saluran informasi merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan kesehatan. Media pendidikan sangat beragam sehingga dalam pemilihan media dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, ternyata media beraneka ragam itu hampir semua bermanfaat. Cukup banyak jenis dan bentuk media yang telah dikenal dewasa ini. Dari yang sederhana sampai berteknologi tinggi, dari yang mudah dan sudah ada secara natural sampai kepada media yang harus dirancang oleh pendidik sendiri. Selanjutnya ada media cetak. Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur pesan-pesan kesehatan, media dibagi menjadi 3 kategori, yaitu media cetak, media elektronik, dan media papan atau billboard. Adapun keterangan dari ketiga jenis media tersebut adalah sebagai berikut. Media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang sangat bervariasi, antara lain. Yang pertama ada booklet. Booklet adalah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. Yang kedua ada leaflet. Leaflet adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Informasi didapat dalam bentuk kalimat maupun gambar atau kombinasi keduanya. Yang ketiga ada flyer atau selebaran, berbentuk seperti leaflet namun tidak berlipat. Yang keempat ada flipchart atau biasa disebut dengan lembar balik, merupakan media penyampaian pesan atau informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik. Media ini berbentuk buku di mana tiap halaman berisi gambar peragaan dan halaman sebaliknya berisi kalimat sebagai pesan atau informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut. Yang kelima ada rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah yang membahas suatu masalah kesehatan atau hal yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keenam ada poster. Poster adalah bentuk media cetak yang berisi pesan-pesan informasi kesehatan yang biasanya ditempelkan di tembok-tembok, tempat umum maupun kendaraan umum. Yang ketujuh ada foto. Foto mengungkapkan informasi kesehatan hasil bidikan kamera atau lensa. Yang terakhir ada media elektronik. Media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi kesehatan memiliki jenis yang berbeda. Yang pertama ada televisi. Televisi menyampaikan pesan atau informasi kesehatan dalam bentuk audio visual, dapat berupa sandiwara, sinetron, forum diskusi tanya-jawab seputar masalah kesehatan, reality show, ceramah, atau kuis cerdas cermat dan sebagainya. Yang kedua ada radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting yang baru.
masalah-masalah kehidupan, atau sebagainya. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Yang ketiga ada video. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dia juga dapat digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, sains, produksi, dan keamanan. Yang keempat ada slide. Slide adalah lembar kerja tempat presentasi dibuat. Slide dapat ditemukan di sebuah software di komputer yang bernama PowerPoint. Slide ini dapat digunakan saat pendidikan berlangsung dengan bantuan LCD atau proyektor. Yang kelima ada film script. Film script adalah film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain. Yang keenam ada internet. Internet kependekan dari interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling berhubungan menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau Internet Protocol Suite. Sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran penggunaan di seluruh dunia. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan dengan internet yaitu website, blog, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya yang dapat digunakan baik melalui komputer, tablet, maupun telepon seluler. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah jurnal kami yaitu informasi adalah hal yang sangat penting karena semua hal yang terkait dengan kesehatan masyarakat adalah informasi yang dikelola dengan baik dan aman. Informasi kesehatan dalam kehamilan berbasis seluler yang dapat menambah pengetahuan ibu hamil mengenai masalah kehamilannya dan bagaimana merawat bayinya. Nanti yang mereka temukan sendiri di media digital, pesan yang disampaikan melalui aplikasi seluler juga memiliki potensi secara positif untuk mempengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak. Sarannya, bagi para pembaca semoga bisa menggunakan teknologi informasi berbasis seluler yang dapat menambah pengetahuan dalam mencari informasi di dalam dunia kesehatan mengenai ibu hamil dan masalah kehamilan serta bagaimana merawat bayinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.